Sehingga ada dua permasalahan ini, Pak. Permasalahan yang pertama adalah tentang apakah sholat berjamaah itu syaratnya harus di masjid atau tidak. Ini ikhtilaf para ulama. Sebentar, Pak ya. Apakah sholat berjamaah itu disyaratkan harus di masjid atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Jumhur ulama dari pendapat imam yang empat, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, demikian pula Syafi'i, berpendapat bahwa tidak disyaratkan harus di masjid, karena yang diwajibkan hanya sholat berjamaah saja. Sementara Ibnu Hazm dan riwayat dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ingat saya, bahwa disyaratkan harus di masjid. Disyaratkan harus di masjid. Pendapat yang rajih, yang kuat wallahu a'lam dalam masalah ini adalah yaitu bahwa tidak disyaratkan harus di masjid. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena perintah-perintah untuk sholat berjamaah kebanyakan mutlak, Pak. Tidak dikhususkan di suatu tempat tertentu, apakah di masjid atau di tempat yang lain. Yang kedua, bahwa apabila kita mendengar adzan dari suatu masjid, hadis Ibnu Maktum tadi, Pak, kata Rasulullah, asami'tan nida, kamu mendengar adzan tidak? Kata Ibnu Maktum apa? Iya. Kalau kata Rasulullah, fa'ajib, kalau begitu datanglah. Berarti ini khusus bagi mereka yang mendengarkan adzan. Adapun kalau kita tidak mendengar adzan karena jauhnya, Pak, maka pada waktu itu tidak diwajibkan untuk datang. Dan ini ditunjukkan oleh riwayat yang banyak. Di antaranya riwayat Ka'ab bin Malik yang dalam kisah beliau diisra 50 hari lamanya. Disebutkan oleh Ka'ab di situ, di hari yang ke-50 aku sholat subuh di atas atap rumahku. Beliau tidak sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena antara masjid dengan rumah beliau itu terdapat gunung Sila dan tidak terdengar adzan ke rumah beliau, sehingga tidak wajib beliau untuk datang. Demikian pula dua sahabatnya pun juga selama 50 hari tidak pergi ke masjid sholat berjamaah. Kenapa? Karena jauhnya rumah mereka, sehingga tidak terdengar adzan. Maka yang wajib datang itu yang terdengar adzan. Jadi masalah adalah bagaimana kalau sekarang adzannya pakai speaker gitu. Kalau speaker 10 kilo pun kedengeran. Apakah yang jadi patokan adalah ketika tidak pakai speaker atau pakai speaker, Pak? Pertama, sebetulnya ya, Pak, yang kalau kita perhatikan adalah bahwa para ulama memberikan batasan dalam hal ini. Yang saya ingat adalah yaitu sejauh apa? Muadzin adzan, tentu tanpa iqamah, tanpa apa speaker, Pak ya. Di zaman Nabi SAW tidak ada speaker, sehingga menjadi batasan pada waktu itu. Tapi ingat, Pak, apakah itu masalahnya pakai speaker atau tidak? Di zaman sekarang pun Allah memberikan transportasi yang lebih mudah, Pak. Bapak punya mobil, punya motor, lebih mudah. Walaupun sekarang azan dengan toa dan terdengar, tapi masalahnya Allah pun berikan kepada kita apa? Kemudahan lagi. Ada mobil, ada motor, sehingga kita sebetulnya dengan motor mungkin hanya beberapa menit sampai gitu, Pak. Makanya alangkah lebih baiknya kalau kita tetap pergi ke sana. Apa sulitnya? Apa ruginya? Insya Allah nggak rugi kok, Pak. Kalau zaman sahabat dahulu, Pak, ada seorang sahabat Nabi SAW yang rumahnya paling jauh dari masjid. Itu dari ujung ya, ada sebuah namanya tempat itu di kota Madinah itu namanya Awali. Ujung Awali ke masjid itu sekitar 5 kilo, Pak. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar itu bahwa sahabat ini sekalipun tidak pernah gaib dari sholat. Lalu dikatakan kepada dia, ya, ala tashtari himaran, kenapa kamu tidak membeli keledai supaya kamu bisa mudah di waktu terik yang sangat dan di waktu malam yang kelam? Apa kata dia? Aku tidak ingin itu semua. Aku ingin setiap langkah kakiku itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat, mengampuni dosa. Kata Rasulullah, engkau akan mendapatkan semua yang kau inginkan tersebut. Bayangkan, sahabat ini 5 km setiap harinya tidak pernah ya sekalipun absen dari sholat berjamaah. Kalau beliau saja di zaman itu, Masya Allah, sampai ke jalan kaki
Kenapa kita tidak ada semangat untuk pergi sementara Allah berikan kemudahan kepada kita, Pak? Nah inilah Pak ya. Jadi setiap kita berusaha semaksimal mungkin yang pergi ke masjid, karena insya Allah Pak nggak rugi Pak ya. Setiap langkah kaki kita itu mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Kalau rumah Bapak dari masjid misalnya 500 meter Pak, 1 meter Bapak melangkah berapa kali Pak? 2 kali 500 berapa Pak? 1000. Itu baru sebaliknya lagi 1000. Berarti satu sholat Bapak dapat 2000 kali 5 waktu berapa, bayangkan? 2000 kali 5 10.000 kebaikan diangkat, 10.000 keburukan digugurkan. Subhanallah, luar biasa Bapak sekalian. Makanya orang-orang yang menginginkan pahala pasti bagi dia ini justru saya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan hadis itu ada dalam Sahih Muslim insyaallah seingat saya, bahwa Banu Salimah ingin pindah ke dekat masjid di zaman Rasulullah SAW. Rupanya Rasulullah mendengar bahwa Banu Salimah mau pindah, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Bani Salimah, atharukum tuktab alaikum. Jejak kaki kalian itu ditulis untuk kalian. Mendengar itu Bani Salimah berkata, kalau begitu hai Rasulullah, kami tidak jadi pindah. Kami ingin supaya jejak kaki kami yang banyak itu mengampuni dosa kami. Bapak tahu tidak, Bani Salimah itu tinggalnya di mana Pak? Kalau Bapak pernah ke Saudi, ke Madinah Pak ya, ada namanya Masjid Qiblatain Pak. Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa kediaman Banu Salimah itu di situ, di Masjid Qiblatain. Walaupun sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan tidak demikian. Bayangkan dari situ ke Masjid Nabawi itu lumayan Pak, sekitar 5 kilo, bayangkan. Luar biasa. Makanya subhanallah, kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam ini ya, mendapatkan pahala besar insyaallah. Fadhal Ustaz.